Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys. Kali ini gua bakal ngebahas light novel Mao sama Retri volume ketiga chapter kedua. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hakuto sudah melakukan sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu menuju ke bangsa utara untuk menyelidiki sebuah labirin bersama dengan petualang yaitu Yukikaze dan juga Mikan. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini, di dalam labirin Bastille, kelompok Hakuto memutuskan untuk berpisah dengan kelompok para petualang yang lain. Di sini, Hakuto memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam labirin. Tetapi, saat Hakuto dan yang lainnya mulai masuk lebih dalam, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa monster. Dan monster itu terlihat lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. Dan monster itu adalah monster singa. Tapi Mikan terlihat tidak takut sama sekali, dan dia terlihat sangat senang. Karena di sini Mikan berpikir bahwa bulu dari singa itu harganya cukup mahal, dan seharga 1 koin perak, dan dagingnya pun sangat lezat. Dan tidak lama, singa itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Dan semua item yang diambil dari monster singa itu lalu diberikan kepada Yukikaze untuk dibawa dengan kereta salju miliknya. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang datang menuju ke tempat mereka. Hakuto pun lalu bertanya kepada Yukikaze melalui telepati. Hakuto bertanya siapakah orang itu. Yukikaze pun lalu menjawab. Yukikaze bilang ke Hakuto jika orang itu bernama Enjoy. Dan Enjoy adalah seorang petualang berperingkat D. Enjoy ini lalu menuju ke arah Mikan dan mulai menggodanya. Tapi Mikan terlihat tidak peduli sama sekali. Setelah itu, Enjoy lalu melihat Hakuto. Dan Enjoy berkata sambil merendahkan Hakuto jika dia tidak melihat Hakuto sama sekali. Hakuto yang mendengar hal itu, Hakuto pun menjadi sangat kesal. Dan Hakuto sebenarnya ingin menghajar Enjoy karena sudah merendahkannya. Tapi untungnya Hakuto berhasil mengendalikan amarahnya. Tapi Enjoy masih terus mencoba untuk menggoda Mikan. Dan kali ini Hakuto tidak bisa menahan kekesalannya. Dan sebelum Enjoy bisa menggoda Mikan, Hakuto pun langsung menjentikan jarinya di perut Enjoy. Dan Enjoy pun seketika langsung mengalami sakit perut. Dan Enjoy langsung kentut dengan sangat keras. Sedangkan Hakuto hanya bisa tertawa. Lalu Hakuto pun dengan cool berkata, Hakuto bilang ke Enjoy bahwa Enjoy itu tidak cocok untuk menjadi seorang petualang. Enjoy yang mendengar itu, Enjoy pun menjadi sangat kesal. Dan Enjoy langsung mencoba untuk berdiri. Tapi tidak bisa karena perutnya sakit, sehingga dia tidak bisa berdiri. Mikan yang melihat itu, dia pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Enjoy pun masih kentut terus-menerus. Dan Hakuto pun langsung berjalan ke belakang Enjoy.
Dan Hakuto langsung menyalakan api tepat di belakang bokong Enjoy yang sedang kentut. Dan akhirnya bokong si Enjoy pun langsung terbakar. Setelah itu, Hakuto dan kelompoknya pun langsung tertawa terbahak-bahak karena kekonyolan dari Enjoy. Dan akhirnya Hakuto dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Tidak lama, mereka pun akhirnya mencapai lantai ke-7 dari labirin. Tapi tiba-tiba Hakuto mendapatkan sebuah panggilan telepati dari Tahara. Hakuto pun langsung bilang ke Mikan dan juga Yukikaze jika dia ada urusan sebentar. Setelah itu, Hakuto langsung bertanya kepada Tahara, ada apa Tahara menghubungi dirinya. Tahara pun langsung bilang ke Hakuto jika ada sebuah insiden. Tahara memberitahu Hakuto bahwa mereka sudah menerima seorang pasien. Dan pasien itu adalah seorang bangsawan yang bernama Donadona. Dan Donadona saat ini sedang berobat ke rumah sakit dan sedang diobati oleh Yu. Lalu Tahara juga bilang ke Hakuto bahwa bangsawan itu juga ingin mencari tahu tentang sebuah kotak musik yang sebelumnya telah dijual oleh Hakuto ke pedagang di kota Yuhu. Dan sepertinya Donadona tertarik dengan hal itu. Dan itulah alasan Donadona mengunjungi desa Rabi dan berpura-pura sakit agar dia bisa masuk ke desa Rabi. Setelah itu, Tahara juga memberitahu Hakuto tentang keadaan Luna. Tahara bilang ke Hakuto bahwa Luna saat ini menjadi sangat waspada terhadap semua wanita karena insiden sebelumnya. Insiden sebelumnya itu adalah sebuah insiden yang terjadi antara Hakuto dengan kakaknya Luna, yaitu Putri White. Di sini, Luna masih berpikir jika dia akan bersaing dengan kakaknya untuk dekat dengan Hakuto. Sehingga Luna menjadi salah paham. Dan Luna berpikir jika Hakuto itu sudah tertarik dengan kakaknya, yaitu Putri White. Tahara juga lalu memberitahu Hakuto bahwa ada sebuah insiden di mana Luna mengetahui bahwa ada seorang pelayan yang telah dibawa ke Zenobia. Dan pelayan itu ternyata adalah teman masa kecilnya yang telah dikira mati. Dan hal itu membuat Luna sedikit tertekan. Hakuto yang mengetahui akan hal itu, Hakuto pun langsung memerintahkan Tahara untuk menyelidiki tentang pelayan itu. Dan Hakuto juga menyuruh Tahara untuk mencari cara untuk menolong pelayan itu agar Luna menjadi lebih baik. Dan setelah itu, pembicaraan pun akhirnya selesai. Setelah mendengar laporan Tahara, tiba-tiba Hakuto juga menerima sebuah panggilan. Dan panggilan itu ternyata berasal dari Yu. Dan setelah panggilan itu terhubung, Yu langsung berkata kepada Hakuto bahwa dia memiliki sebuah hadiah untuk Hakuto. Dan Yu bilang bahwa dia akan memberikannya saat Hakuto kembali. Hakuto yang mendengar hal itu, Hakuto pun lalu bertanya kepada Yu, hadiah apakah yang akan Yu berikan kepada dirinya? Dan Yu pun langsung bilang jika hadiahnya itu adalah sebuah bunga yang sangat indah. Di sini Hakuto tidak tahu kenapa Yu memiliki hobi yang sangat feminim. Karena yang Hakuto tahu, Yu itu adalah seorang gadis yang sangat sadis. Tapi Hakuto memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dan Hakuto bilang ke Yu bahwa Yu memiliki hobi yang sangat bagus,
dan Hakuto meminta Yu untuk meneruskan hobinya. Yu yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang, dan panggilan pun akhirnya selesai. Setelah itu, Hakuto pun lalu berbicara kepada Mikan dan juga Yukikaze. Dan Hakuto bilang ke mereka bahwa untuk saat ini sebaiknya mereka menghentikan penelusuran labirin karena sudah hampir malam. Dan Hakuto lalu menyarankan untuk segera pergi makan malam. Di sisi lain, Mikan yang mendengar hal itu, Mikan pun menjadi sangat kesal. Karena Mikan melihat Hakuto seperti bos yang menentukan semuanya. Tapi Mikan tidak bisa melakukan apapun untuk menentangnya. Dan akhirnya Hakuto dan yang lainnya pun berhenti sejenak untuk menjelajahi labirin dan akan melanjutkannya lagi besok. Setelah mereka keluar dari labirin, Hakuto dan yang lainnya langsung menuju ke guild petualang untuk menjual hasil buruan mereka. Setelah itu, Mikan lalu membagi uang hasil penjualan itu kepada Yukikaze dan juga Hakuto. Dan tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Dan orang itu bilang jika sang pahlawan sudah kembali. Hakuto yang mendengar itu, Hakuto pun menjadi sangat kaget. Karena Hakuto tidak mengira jika di dunia ini ada seorang pahlawan. Dan semua orang sangat menyanjung pahlawan itu. Di sini, lalu Hakuto berpikir. Hakuto beranggapan bahwa pahlawan itu pastilah orang yang sangat sempurna. Dan Hakuto pun lalu langsung bergegas untuk melihat seperti apa pahlawan itu. Tapi ternyata saat Hakuto melihat pahlawan itu, Hakuto pun menjadi sangat kaget saat melihatnya. Karena penampilan pahlawan itu tidak sesuai dengan titel pahlawannya. Dan pahlawan itu terlihat sangat gendut dan bulat, serta memakai kacamata dan menaiki kuda putih miliknya. Hakuto yang melihat hal itu, Hakuto pun menjadi sangat syok. Karena ternyata orang itu adalah pahlawan yang disanjung-sanjung oleh semua orang. Nama pahlawan itu adalah Whip. Dan orang-orang bilang bahwa julukan pahlawan Whip adalah Komet Putih karena kulitnya yang berwarna putih dan terus bersinar. Tapi Hakuto beranggapan bahwa pahlawan Whip itu sebenarnya bukan putih cerah, tapi putih pucat dan terlihat seperti seseorang yang tidak pernah keluar rumah. Dan pahlawan Whip itu dikawal oleh 2 paladin. Dan kedua paladin itu memiliki julukan setan merah. Pahlawan Whip lalu turun dari kudanya dan menyapa anak-anak yang sudah berbaris, lalu membagikan beberapa makanan. Setelah itu, Mikan lalu menjelaskan kepada Hakuto. Mikan bilang bahwa pahlawan Whip adalah orang yang selalu berpergian ke berbagai negara. Hakuto yang mendengar itu, awalnya Hakuto berpikir bahwa Whip melakukan hal itu hanya karena untuk popularitas saja. Tetapi saat Hakuto mendengar tentang Whip lebih banyak, tiba-tiba Hakuto pun menjadi sangat penasaran dan tertarik untuk mencari tahu tentang pahlawan Whip. Dan Hakuto pun langsung membatalkan makan malam bersama Yukikaze dan juga Mikan. Tapi Yukikaze tidak setuju dengan hal itu. Dan Yukikaze pun terus memaksa Hakuto untuk tetap makan malam. Tetapi jika Hakuto tidak mau, maka Yukikaze meminta Hakuto untuk tidur bersamanya malam ini. Di sini,
Yukikaze memberikan Hakuto dua pilihan. Tapi Hakuto tidak memilih keduanya. Dan Hakuto pun langsung menyuruh Mikan dan Yukikaze untuk pergi lebih dulu, karena dia memiliki sebuah urusan. Dan Hakuto pun langsung pergi ke suatu tempat. Di tempat lain, di tempat yang sangat kumuh di kota pemula, pahlawan Whip saat ini sedang berjalan di sepanjang kota dengan menggunakan pakaian yang sangat kumuh dan compang-camping. Pahlawan Whip lalu memesan sebuah makanan di sebuah kedai makanan. Lalu Whip pun langsung memakannya. Tetapi saat pahlawan Whip sedang makan, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang. Dan orang itu ternyata adalah Hakuto. Hakuto pun lalu bilang kepada Whip bahwa Whip tidak seharusnya mengorbankan dirinya untuk melayani masyarakat. Pahlawan Whip yang mendengar hal itu, Whip pun lalu menjawab. Whip bilang ke Hakuto jika hal ini adalah hal yang dia ingin lakukan, dan ini adalah keputusannya. Lalu Whip hanya tertawa dan memakan makanannya lagi. Sedikit informasi, kehidupan Whip sangatlah sulit. Whip menjadi pahlawan dan mengorbankan dirinya dan kehidupannya. Dan Whip adalah orang yang tulus membantu masyarakat. Whip itu sebenarnya tidaklah terlalu kuat. Dia bahkan takut dengan Hakuto, karena Whip sangat mengetahui jika Hakuto itu sangatlah kuat. Tetapi walaupun dia tahu bahwa dia memiliki banyak kelemahan, tapi Whip tetap ingin membantu semua orang. Dan akhirnya dia dikenal sebagai pahlawan. Hakuto yang menyadari itu, dia pun mencoba menawarkan kepada Whip sebuah pekerjaan untuk bekerja dengan Hakuto di desa Rabi. Tapi Whip tidak menjawab, dan Whip pun langsung pergi setelah makanannya habis. Di tempat lain, di pinggiran kota pemula, banyak berdiri tenda-tenda untuk menampung para kelompok pahlawan Whip. Dan di sana ada 3 kesatria, rekan-rekan dari pahlawan Whip. Dan 3 kesatria itu memiliki julukan sebagai Trinary in White. Dan ketiganya adalah kesatria yang sangat hebat. Dan saat ini mereka sedang menikmati api unggun bersama dengan Whip. Mereka melihat Whip bersinar dengan sinar berwarna putih saat sinar bulan mengenai dirinya. Dan itu disebabkan karena Whip memiliki item yang dia pakai. Dan item itu terus-menerus mengeluarkan cahaya putih, tidak peduli seberapa kotor bajunya. Setelah itu, pahlawan Whip langsung bertanya kepada ketiga kesatria itu, apakah di antara mereka ada yang tahu tentang desa Rabi? Dan mereka langsung menjawab jika mereka tahu tentang desa Rabi. Mereka bilang bahwa desa Rabi adalah desa kelinci yang sangat miskin. Dan desa itu berada di wilayah kerajaan Holy Light. Lalu, ketiga kesatria itu bertanya kepada Whip, kenapa Whip bertanya tentang desa Rabi? Whip pun lalu menjawab jika dia sudah mendapatkan sebuah rumor. Dan rumor itu mengatakan jika Raja Iblis sudah muncul di negara Holy Light dan menetap di desa Rabi. 3 kesatria yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Di sini, sebenarnya mereka bertiga sudah mengetahui tentang rumor ini. Tapi mereka menganggap jika rumor ini hanyalah rumor palsu. Tetapi Whip memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Dan Whip pun
kembali fokus menatap api unggun. Tetapi 3 kesatria itu hanya terkagum-kagum karena mereka melihat Whip terus bercahaya. Dan mereka berpikir jika cahaya putih itu adalah sebuah keajaiban. Di sini mereka tidak tahu jika cahaya itu sebenarnya berasal dari sebuah item. Di tempat lainnya, di penginapan murah di kota pemula, di pagi harinya, Mikan dan Hakuto sedang sarapan. Tapi Yukikaze masih tidur saat ini. Dan Hakuto pun bilang ke Mikan bahwa dia memutuskan untuk libur 1 hari untuk memulihkan staminanya. Setelah itu, Hakuto bertanya kepada Mikan, kenapa Mikan dan Yukikaze tidak bersekolah, padahal usia mereka masih muda. Mikan pun lalu menjawab. Mikan bilang bahwa dia tidak tahu apa itu sekolah. Mikan hanya tahu bahwa dia hanya harus terus berlatih dan mendaftar menjadi petualang. Hakuto pun lalu menjelaskan kepada Mikan tentang sekolah. Dan setelah Hakuto menjelaskannya, Mikan pun terlihat sangat tertarik. Hakuto pun lalu selesai sarapan. Dan Hakuto bilang ke Mikan bahwa dia ingin keluar sebentar. Dan Hakuto pun langsung memberikan sebuah mainan kepada Mikan. Dan itu adalah mainan tong bajak laut. Mainan ini adalah mainan yang ada di dunia nyata. Buat yang gak tahu mainan ini bentuknya kayak apa, silahkan lihat gambar ilustrasi. Mikan yang melihat mainan itu, dia pun menjadi sangat kagum. Hakuto lalu menjelaskan aturan mainnya dan meminta Mikan untuk memainkannya bersama Yukikaze saat dia sudah bangun. Dan Hakuto pun akhirnya pergi. Tanpa sepengetahuan Mikan dan Yukikaze, ternyata Hakuto langsung berteleportasi menuju labirin Bastille. Dan Hakuto pun langsung pergi ke lantai 7 untuk mengumpulkan SP dengan cara mengalahkan monster-monster yang ada di sana. Setelah sampai di labirin Bastille, Hakuto pun langsung diserang oleh banyak monster. Dan Hakuto dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Dan Hakuto pun melihat bahwa SP-nya sudah mulai bertambah. Hakuto yang melihat hal itu, Hakuto pun menjadi sangat senang. Dan Hakuto berkata bahwa saat ini adalah waktunya untuk panen monster. Dan di sini, bagi Hakuto, monster-monster itu hanyalah sebagai tumbal untuk pertumbuhan kekuatannya. Dan petualangan Hakuto pun masih terus berlanjut di dalam labirin. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.